Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Soebulisir dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer dari Prodi Informatika. Di sini saya akan mereview buku tentang teknologi dan pembangunan multisektor. Oke. Jadi, perkembangan teknologi telah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perubahan di berbagai bidang kehidupan manusia. Teknologi tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi atau hiburan, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan daya saing suatu negara. Buku Teknologi dan Pembangunan Multisektor membahas bagaimana teknologi dimanfaatkan dalam berbagai sektor pembangunan, mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, hingga ekonomi. Buku ini menekankan bahwa kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dan pemerintahan dalam memanfaatkan sebuah teknologi secara efektif dan berkelanjutan. Melalui buku ini mungkin pembaca diajak untuk memahami bahwa teknologi bukan hanya hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan seperti masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Konsep dari buku ini, teknologi dan pembangunan. Pada bagian awal, buku menjelaskan pengertian teknologi dan hubungan dengan pembangunan. Teknologi didefinisikan sebagai penerapan ilmu pengetahuan untuk mempermudah pekerjaan manusia dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai aktivitas. Pembangunan sendiri merupakan proses perubahan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, teknologi dan pembangunan memiliki kehidupan yang sangat erat karena teknologi mampu mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Terus teknologi dalam sektor kesehatan. Teknologi kesehatan menjadi salah satu inovasi yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan medis. Perkembangan teknologi memungkinkan yang pertama, diagnosa penyakit lebih cepat dan akurat, penyimpanan data pasien secara digital, konsultasi kesehatan secara daring, pemantauan kondisi pasien dari jarak jauh, dan pengembangan obat dan vaksin yang lebih efektif. Contohnya adalah penggunaan rekam medis elektronik, telemedicine, kecerdasan buatan, dan untuk mendeteksi penyakit dan alat kesehatan modern yang membantu tenaga medis dalam melakukan tindakan medis. Terus ada teknologi dalam sektor pertanian. Pertanian merupakan sektor yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan pangan masyarakat. Teknologi ini sangat membantu bagi para petani untuk melalui sebuah penggunaan mesin pertanian modern, sistem irigasi otomatis, dan pemanfaatan drone untuk pemantauan lahan. Terus ada teknologi dalam sektor industri. Dalam sektor industri, teknologi berperan dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk. Perkembangan revolusi industri 4.0 membawa berbagai inovasi seperti otomatisasi produksi, robot industri, dan Internet of the Things, Big Data, Artificial Intelligence (AI). Melalui teknologi tersebut, perusahaan dapat memproduksi barang dengan lebih cepat, lebih murah, dan lebih akurat dibandingkan metode konvensional. Terus juga ada teknologi dalam sektor ekonomi dan bisnis. Teknologi digital telah mengubah cara masyarakat melakukan aktivitas ekonomi. Perubahan tersebut terlihat melalui munculnya e-commerce, pembayaran digital, mobile banking, dan fintech, pemasaran digital. Saat ini masyarakat dapat melakukan transaksi tanpa harus bertemu secara langsung. Pelaku usaha kecil pun memiliki kesempatan untuk menjangkau pasar yang lebih luas melalui internet. Dan juga ada teknologi dalam pemerintahan. Pemerintahan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui konsep e-government. Manfaatnya antara lain yang satu, pelayanan administrasi lebih cepat, transfer
transparansi informasi publik, dan pengurangan birokrasi yang berbelit-belit. Jadi, nilai dan pesan yang dapat dipetik dari buku ini mengajarkan bahwa teknologi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemajuan teknologi tidak akan memberikan manfaat maksimal tanpa sumber daya manusia yang mampu menggunakan secara bijak. Selain itu, pembangunan yang berhasil tidak hanya tergantung pada teknologi, tetapi juga memerlukan pendidikan yang baik, kebijakan pemerintah yang tepat, dan partisipasi aktif masyarakat. Kesimpulan keseluruhan dari buku ini, Teknologi dan Pembangunan Multisektor merupakan buku yang memberikan wawasan luas mengenai peran teknologi dalam pembangunan berbagai bidang kehidupan. Buku ini menunjukkan bahwa teknologi telah menjadi pendorong utama kemajuan pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, ekonomi, transportasi, dan pemerintahan. Mungkin sedikit dari review buku tentang teknologi dan pembangunan multisektor sampai sini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.